Teori dan spoiler Tokyo Revengers Chapter 222 akhirnya keluar, akan membahas kemanakah Inui yang saat itu menelpon kepada Draken kalau Takemichi akan diserang, apakah dia pengkhianat? Seperti yang kita ketahui kalau pada chapter 219 lalu, Inui datang menemui Draken untuk melaporkan kalau Takemichi saat ini sedang diikuti oleh anak-anak Rokuhara Tandai. Mendengar laporan dari Inui tersebut, lantas Draken segera bergegas menuju tempat Takemichi dan Kawaragi Senju berada. Namun naasnya pada chapter 221, Drakenlah yang justru tumbang akibat 3 serangan peluru yang mengenai tubuhnya. Sungguh membuat pertanyaan besar, lantaran pada saat Draken menolong Takemichi, dia hanya datang sendirian. Seharusnya dia datang dengan Inui yang sebelumnya melaporkan insiden tersebut. Teori dari salah satu penggemar via Reddit mengatakan kalau ada kemungkinan Inui adalah pengkhianat dan menjebak Draken untuk pergi menyelamatkan Takemichi. Seperti yang diketahui pada saat Akashi Takeomi dan Kawaragi Senju datang untuk membujuk Takemichi bergabung dengan Brahman, Inui menjelaskan sisi gelap geng tersebut dengan ekspresi yang sangat tidak mengenakan. Tentunya teori penggemar tersebut belum bisa memiliki bukti yang kuat karena sang penggemar tidak menyebutkan untuk tujuan apa Inui sampai menjebak Draken. Selain itu sebelumnya Inui adalah orang yang sangat menghormati Takemichi karena perannya yang mirip dengan Shishiro Sano. Jika dia memang bersekongkol dengan Rokuhara Tandai, kenapa dia malah terlibat dengan rencana pembunuhan Takemichi? Kebenaran dari teori tersebut tentunya hanya dapat dijawab pada chapter mendatang. Teori selanjutnya adalah teori dari penggemar via Twitter yang membahas tentang kemungkinan Draken selamat. Teori ini dibuat oleh akun Twitter bernama Naomi yang kini unggahannya tersebut yang sudah mendapat lebih dari 200.000 retweet. Kamu bisa mengeceknya langsung di via Twitter. Di dalam unggahan itu Naomi menjelaskan secara sangat logis kalau Draken memiliki kesempatan untuk dapat diselamatkan. Dia juga merincikan teorinya dengan beberapa teori asli mengenai luka tembak pada seseorang. Poin pertama yang dijelaskan adalah kalau luka tembak Draken saat ini tidak membuatnya kehilangan banyak darah dan masih dapat diselamatkan. Seperti yang kita ketahui, Draken saat ini mengalami 3 luka tembakan, namun luka tembak yang dialaminya tidaklah dalam. Hal tersebut dapat dilihat dari terhentinya darah yang keluar dari badannya, tulisnya. Dilihat dari panel yang menampilkan luka tembak yang dialami Draken tersebut, tentu kita dapat melihat kalau Draken saat itu tidak mengeluarkan darah yang begitu banyak. Hal ini membuat poin pertama dari Naomi tersebut menjadi cukup logis. Untuk poin kedua, Naomi kembali menjelaskan mengenai peluru yang menembus tubuh Draken. Untungnya peluru tersebut tidak menembus jantung, tulis Naomi dalam lanjutan unggahannya. Walaupun peluru tersebut mengenai salah satu paru-parunya, tapi untungnya paru-paru lainnya tidak terkena. Dengan begitu masih ada kesempatan untuk Draken selamat jika ambulan datang tepat waktu lanjutnya. Mengetahui kalau salah satu paru-paru Draken hancur karena peluru, teori ini tentunya menyebabkan adanya pertanyaan. Jika memang Draken dapat diselamatkan, apakah dia dapat tetap hidup dengan satu paru-paru? Jika kamu menelusuri jawaban tersebut lewat Google, ada beberapa penjelasan yang mengatakan kalau manusia tetap dapat hidup jika paru-parunya diangkat. Kemungkinan jika Draken selamat, kekuatan monster yang dimilikinya akan sedikit berkurang. Hal ini dikarenakan hilangnya satu paru-parunya pada insiden tersebut. Tentu pertanyaan barusan hanyalah opini dan penulis dari teori Naomi ini, yang dimana bisa benar dan seringkali salah. Jika kamu memiliki pendapat lain, silakan taruh di kolom komentar nanti. Mari kita lanjutkan ke poin ketiga. Poin ketiga ini merupakan tambahan dari kami untuk melengkapi sedikit dari teori Naomi tersebut, yaitu mengenai kekuatan tubuh Draken yang tidak biasa. Jika kamu ingat pada insiden penusukan Draken oleh Kiyomasa, pada saat itu dia berhasil diselamatkan karena Takemichi yang dapat mengantarkannya dengan ambulan. Tentunya di sini Takemichi bisa dibilang tidak mengantarnya tepat waktu lantaran dia dicegat lagi oleh rombongan Kiyomasa saat menggendong Draken menjauh dari pertempuran Tauman melawan Mobius. Malahan Draken yang sebelumnya sudah kehilangan banyak darah dan pingsan masih saja dapat sadarkan diri sejenak untuk membantu Takemichi meningkatkan semangatnya melawan Kiyomasa. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan kalau Draken ini memiliki tubuh yang kuat, lebih kuat dari orang biasa. Kalau dia memiliki fisik normal, mungkin dia sudah lewat ketika dirinya tidak sadarkan diri digendong Takemichi. Selain itu masih ada waktu 1 tahun untuk Ken Wakui, pembuat Tokyo Revengers, untuk menyelesaikan seri manga ini, dilansir dari beberapa media. Tentunya tidak bisa dibayangkan dengan jangka waktu yang masih cukup lama, para penggemar sudah kehilangan karakter yang mereka sukai saat ini. Memang benar dia mengatakan kalau tewasnya salah satu karakter akan menjadi titik awal bagi karakter lainnya untuk lebih berkembang. Namun Tokyo Revengers tanpa adanya Draken, garing bro.
Itu dia sedikit pembahasan mengenai teori dan spoiler manga Tokyo Revengers chapter 222 kali ini. Seri chapter ini telah terbit pada Rabu 15 September 2021 kemarin.